pertama adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1845. Beliau adalah pahlawan wanita dari Aceh, berasal dari keluarga bangsawan yang agamis dan keturunan Sultan Aceh. Pada tahun 1873, Perang Aceh meletus. Ayah dan suami Cut Nyak Dien melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintah kolonial Belanda yang memiliki senjata yang lengkap dan modern. Perlawanan ini dipicu karena Belanda telah merasakan penduduk dan mengusik agama Islam pada rakyat di Aceh. Nah, pada perlawanan itu, suami dari Cut Nyak Dien ini gugur dalam pertempuran yang membuat Cut Nyak Dien semangatnya semakin menggebu-gebu untuk mengusir Belanda dari Aceh. Lalu Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Mereka gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Saat itu, Teuku Umar mempunyai strategi, yaitu dengan berpura-pura menyerahkan diri kepada Belanda dan bekerja sama dengan Belanda. Namun tak lama kemudian, Belanda mengetahui siasat dari Teuku Umar, sehingga Belanda melakukan serangan besar-besaran terhadap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Nah, di saat pemburuan itu, Teuku Umar gugur dalam pertempuran dan wafat pada tanggal 11 Februari 1899. Dan Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat, dan wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Selanjutnya adalah Pangeran Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785, lahir dengan nama kecil Raden Mas Onto Wiryo. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengkondisikan agar tingkah laku para bangsawan menjauhi ajaran Islam dan tidak lagi memikirkan nasib rakyat. Sehingga dari sinilah Pangeran Diponegoro mendirikan gerakan kebangkitan nasional untuk mengembalikan kesadaran tentang ajaran Islam. Di mana saat itu Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengenakan surban dan jubah. Nah, pada saat itu Pangeran Diponegoro menyusun siasat benteng stelsel atau sistem benteng yang tujuannya untuk melemahkan kekuasaan Belanda. Namun di sini Belanda mengalami banyak kerugian sehingga menyusun rencana untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Lalu mereka mengadakan perundingan damai. Namun disinilah kelicikan dari Belanda, yaitu ketika Pangeran Diponegoro datang ke markas Belanda, pasukan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan diasingkan ke Manado dan akhirnya di Makassar. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pahlawan di bidang pendidikan, yang mana beliau telah mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di Yogyakarta dan juga mendirikan sekolah dasar serta mendirikan sekolah guru. Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam sangatlah menderita dengan adanya sistem tanam paksa yang didirikan oleh Belanda. Sistem tanam paksa ini sangat menyusahkan rakyat sehingga membuat rakyat itu kelaparan, hidup dalam kemiskinan, dan tidak memiliki pendidikan yang selayaknya. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah tertentu untuk kaum-kaum tertentu dan jumlahnya sangatlah sedikit. Nah, dari sinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab tantangan dari kolonial Belanda bahwa beliau mendirikan banyak sekolah dan menolong yatim piatu serta kaum duafa. Serta Kiai Haji Ahmad Dahlan melawan pemerintah kolonial yang mendiskriminasi rakyat untuk menerima pendidikan yang sama dengan kaum yang lainnya.
adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu Ki Hajar Dewantara? Beliau dijuluki gelar Bapak Pendidikan. Lahir tanggal 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Raden Maswardi Surjaningrat, yang mana hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, pada masa mudanya beliau menjadi wartawan dan penulis. Nah, dari tulisan inilah yang membuat pemerintah kolonial Belanda sangat marah kepada Ki Hajar Dewantara yang bisa mempengaruhi rakyat untuk melawan Belanda. Nah, dari sini Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka bersama dua temannya, yaitu Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Nah, setelah pulang dari pengasingan yang dilakukan oleh Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa dengan mempunyai 3 slogan dalam pendidikan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Ing Matio Mangun Kroso, yang artinya di tengah memberi semangat. Dan Tut Muri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara sangat berjasa dalam merintis pendidikan umum. Oleh karena itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pahlawan-pahlawan nasional yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, tentunya masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang bisa kita pelajari di buku, di LKS, maupun searching. Nah, pahlawan di sekitar kita siapakah? Yaitu adalah orang tua kita, yang mana orang tua kita sudah berjasa sekali kepada kita, yaitu dengan cara memberikan pendidikan yang layak, memberikan fasilitas, kemudian memenuhi hak-hak kita sehingga kita bisa memperoleh pendidikan, kehidupan yang layak, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya sikap kepahlawan yang harus kita miliki. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah menghormati sesama manusia, bekerja sama walau berbeda agama, membina kerukunan sesama umat beragama, berani membela kebenaran dan keadilan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air, dan selanjutnya melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Dan masih banyak lagi sikap pahlawan yang harus kita miliki, dan anak-anak bisa membaca di buku tematiknya tema 5. Baik, selanjutnya tugas mandiri. Sebelumnya anak-anak harus membaca LKS halaman 75 tentang Bung Tomo. Lalu setelah membaca, anak-anak mengisi peta konsep yang sudah ada di layar. Asalnya dari mana, peranannya seperti apa, perjuangannya apa, wafatnya kapan, dan sikap pahlawan yang kita teladani itu apa saja. Allah berfirman pada surat Al-Asr, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya materi kali ini selesai. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.